Halo semua, kembali lagi ke channel saya Andi Eng. Kali ini saya ingin membahas tutorial belajar Excel dari nol atau dari awal part 2. Kemarin kita sudah membahas yang isi-isi dari Excel, ada menu-menu dari tabs, yaitu berisikan file, home, insert, dan text layout. Kali ini kita akan bahas reboundnya, atau saya sebutnya di grup saja ya. Ada grup clipboardnya, fontnya, dan alignmentnya, number, style, cell editing. Oke. Selanjutnya kita akan mulai dari font aja di menu tabsnya home. Oke, ini kita pakai file yang sama di video yang pertama, inventory stok HP, nama HP, stok, harga satuan. Oke, kita ke font, ke ribbon yang font. Ini font, saya ingin menjelaskan. Di tulisan dari inventory stok HP itu adalah fontnya Calibri. Setelah kita klik di sini di tanda panah ke bawah, itu ada font berbagai macam font. Ada yang Aharoni, ada yang Algerian, ataupun yang Calibri Light ya. Kita kembali ke yang biasa Calibri. Oke, saya perbesar dulu. Jika kalian ingin memperbesar Excel sheet dari dalam Excelnya, kalian bisa tekan Ctrl dan mouse kalian digeser ke atas. Itu cara shortcutnya. Shortcut itu adalah cara pintas, seperti cara pintas saya, teman-teman. Oke, kalau kalian ingin cara yang agak lambat, cara biasanya ya kita zoom in ya, perbesar. Kalau kalian mau memperkecil ya zoom in. Oke, kita kembali lagi ke font. Sudah kan udah paham ya teman-teman, kalau kita ingin mengganti tulisannya, kita klik aja di sini, mau ganti yang Genshin ya Calibri. Oke, ke bawahnya yang ada tulisan B itu adalah bold. Oke, bold itu menebalkan kata atau kalimat kita. Ini contoh ya, saya klik menempatkan kursor saya di sel A1 di inventory stok HP. Saya klik boldnya, maka inventory stok HP-nya akan, tulisan inventory stok HP-nya akan tebal. Oke. Selanjutnya yang di sebelah kanan itu italic. Italic itu adalah memiringkan kalimat atau tulisan kita. Inventory stok HP-nya akan miring. Yang U, underline, itu ada dua jenis. Klik yang pertama kali pindah di sini adalah underline satu garis. Tapi kalau jika kalian ingin garisnya dua, bisa kita klik yang tanda panah ke bawah, double underline, maka akan muncul dua garis di inventory stok HP. Oke, selanjutnya border itu untuk membuat garis-garis yang berada di sel yang ada di lembar kerja kita, di sheet kita ya. Sini sebenarnya garis-garis tipis ini setelah kita sebenarnya tidak, kalau kita print itu tidak nampak, tidak ada garis-garisnya. Ini hanya tercantum atau termuat di dalam Excel garis-garis tipis ini. Tapi jika kita ingin pas kita print dan munculkan kotak, kita harus masukin border. Biasanya orang pakai all border. Oke. Ini seperti ini contohnya. Ini kalau kita double klik atau sesuaikan, maka kolomnya akan kembali normal. Kembalikan ke awal. Kita juga bisa hanya bottom border.
kita no border dulu. Kita juga bisa di bottom border, contohkan garisnya hanya di bawah aja ya, mengikuti apa yang kita blok range dari sel A1 sampai sel C3. Oke, kita kembalikan no border. Oke, selanjutnya untuk mewarnakan tulisan. Nih contohnya kalau misalnya kita klik ke B2, sel B2 dan ada tulisan stok, kita ingin mengubah warna kolom dari sel B2, kolomnya jadi warna kuning ya. Ini mewarnakan kolom atau mewarnakan sel ya, selnya diwarna. Oke, nanti tergantung dari kalian kalau mau no fill atau tidak ada berwarna, kita bisa klik yang no fill. Atau kalian mau yang cari warna lain, kalian bisa di tanda panah ke bawah di more colors. Nah, kalian bisa ubah warna kesukaan kalian, warna merah, warna pink, atau warna biru yang sesuai kalian. Oke, ini kita kembalikan ke awal dulu. Oke, untuk selanjutnya sebelah kanan itu mewarnakan tulisannya. Misalnya nih, ini kan warna merah, otomatis warna tulisan stoknya akan berubah menjadi warna merah. Kalau kita ingin mengubah menjadi warna hijau juga bisa, kita tinggal pilih di sini di tanda panah yang ke bawah. Jika kita ingin mencari warna yang lain, silakan tinggal pilih warna biru. Oke, saya kembalikan ke warna hitam dulu ya teman-teman. Oke, siap. Nah, oke, kita kita selanjutnya ke alignment. Di grupnya alignment di sini ada rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Ada rata ke atas dan rata tengah dan rata ke bawah. Oke, kita bahas yang di bawah dulu. Align left berarti rata kiri. Rata kiri di sini udah rata kirinya. Kita mau rata ke tengah. Nah, nama HP-nya, tulisan nama HP-nya itu berubah menjadi di tengah. Ini untuk satu sel. Kalau kita mau semua sel, kita blok dan kita rata tengah kan semua. Kayak muncul tengahnya. Tulisannya dalam bentuk berada di tengah. Kalau kita mau rata kanan, kita ke kanan, kita klik yang di sebelah kanan. Nah, saya contohkan rata tengah, dan ini untuk yang kolom baris. Misalnya barisnya kita geser, perlu geser dengan perbedaan yang sangat besar. Sini kita inginkan tulisannya menjadi di tengah, kita klik yang tengah, middle line, maka tulisannya atau kata-katanya, kalimat-kalimatnya akan berada di tengah-tengah baris. Jika kita ingin berada di atas, ya kita klik yang top ya, yang top line. Oke, kalau kita mau di bawah, bottom line, ya kita klik yang di bawah. Oke, saya kembali ke file. Ini kembalikan dulu barisnya, dikecilkan. Ini kalian bisa, di video yang pertama saya sudah memberitahukan kalau baris itu bisa ditarik, bisa digeser, dan ini kolomnya juga bisa ditarik dan atau digeser ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan copy hash and cut. Copy itu artinya kita meminta Excel
untuk menyalin data atau menyalin data dari sel yang awal ke sel yang lain. Contohnya saya nih, harga satuan. Saya ingin mengcopy dari harga satuan dari sel C2, saya ingin mengcopy ke C4. Kita klik kanan. Ada beberapa cara ya teman-teman. Kita bisa aja klik kanan, copy, selanjutnya klik kanan, paste. Oke, muncul. Atau kita shortcutnya bisa. Ini yang udah masih tanda-tanda garis nih, ini masih berlaku nih ya. Kita pindah ke sel C5, kita shortcutnya ada Ctrl P, muncul harga satuan. Copy ya, itu artinya copy, menyalin kata atau kalimat ke sel yang lain, atau menggandakan kata atau kalimat yang telah kita tulis. Itu copy ya. Dan paste adalah memindahkan atau menggandakan kalimat-kalimat yang telah kita copy. Oke, saya kembalikan ke awal. Selanjutnya cut. Cut itu hampir sama dengan copy, cuma perbedaannya dari copy dan cut itu adalah, kalau copy kan kalimat awalnya atau kata awalnya tidak terbuang atau tidak hilang. Kalau cut itu hilang. Saya contoh, harga satuannya copy, cut, cut. Kita pindahkan ke sel C4, paste, kalimat harga satuannya berpindah ke C4, dari C2 berpindah ke C4. Kalimat asalnya, awalnya itu di C2 itu akan hilang kalau cut. Itu perbedaannya ya. Kalau kita mau pakai shortcut, kita harga satuan kita tekan Ctrl X, pindahkan ke C4, itu Ctrl V. Nah, sama aja, copy paste ya. Copy itu Ctrl C, Ctrl plus C, paste itu Ctrl plus V, cut itu Ctrl plus X. Itu shortcutnya ya, cara cepatnya. Nah, kalau kita mau undo, mengembalikan ke asal, ke awalnya, itu kita shortcutnya Ctrl Z atau klik yang ada tanda ke kiri, undo clear. Ya, di sini ada shortcutnya Ctrl Z. Kalau kita mau kembali ke depan yang tadi sebelumnya, itu Ctrl Y. Oke. Kita undo, Ctrl Z, udah kembali ke normal. Oke, saya rasa sudah cukup kita bahas yang di part 2 nya ya, di video tutorial belajar Excel dari nol atau dari awal part 2. Selanjutnya saya akan bahas yang di part 3. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga video saya bermanfaat dan channel saya dapat maju dan channel saya dapat bermanfaat juga. Silahkan di subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan boleh ditaruh di komen ya teman-teman. Sampai di sini dulu, see you di video yang lain.